Pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik dari anak. Contohnya seperti tinggi dan berat badan, kekuatan ataupun proporsi yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan yang bersifat kuantitatif, yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret, yang biasanya menyangkut ukuran dan struktural biologis. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut. Sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Adapun pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing di fase dari sejak bayi sampai usia lanjut. Yang pertama yaitu masa bayi. Yang kedua ada masa anak-anak awal yang disebut juga sebagai usia persekolah. Anak mulai dititipkan pada tempat penitipan yaitu TPA, kemudian mereka memasuki kelompok bermain KB. Pada masa persekolah ini anak dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan dasar SD. Menurut para psikolog, perkembangan anak masa anak-anak awal sebagai berikut. 1. Masa usia berkelompok. Yang kedua, masa menjelajah dan bertanya. Yang ketiga, masa meniru. Usia berkelompok adalah anak mulai belajar dasar-dasar perilaku melalui interaksi dengan anggota keluarga dan kelompok bermainnya. Menjelajah dan bertanya. Anak sudah mampu berjalan sehingga dapat menjelajah dan ingin tahu sehingga selalu bertanya mengenai segala hal yang ditemui di lingkungan kehidupan. Dan yang terakhir, masa meniru. Anak senang belajar dengan cara meniru, terutama menirukan pembicaraan dan tindakan orang lain. Usia sekolah ditandai dengan mulanya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah, oleh karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. Masa usia sekolah dianggap oleh Surya Brata 2008 sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Tapi dia tidak berani mengatakan pada umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk sekolah dasar.
Sekolah berperan sebagai agen untuk mentransmisikan nilai-nilai masyarakat pada setiap generasi selanjutnya dan mengatur berbagai hubungan dengan sebaya. Sebagai agen sosialisasi, kedua setelah keluarga, sekolah memberikan pengaruh besar pada perkembangan sosial anak. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dan setiap kategori tempo perkembangan pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan fisik dan psikologi. Contohnya, seorang siswa dalam proses pembelajaran ada yang memahami materi dengan mudah dan bahkan ada